warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Dan minggu depan kita akan melaksanakan UTS juga semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengerjakan UTS-nya dengan baik dan maksimal. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Miss Siti pada pelajaran BTQ, di mana Miss Siti akan mereview materi kita yang akan diujikan untuk minggu depan. Tapi sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada review kali ini, Miss Siti akan memaparkan beberapa materi yang sudah kita pelajari. Ya, silahkan disimak dan dipelajari supaya kalian bisa membedakan mana yang hukum nun sukun, mana yang qalqalahnya dan yang lain sebagainya. Baik, langsung saja. Kita akan membahas yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Kita review kembali bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Ada idhar, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab dan ikhfa. Idhar masih ingat ya? Idhar itu adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf 6, yaitu hamzah ha, ain ha dan ghain kha. Jadi kalau ada nun sukun bertemu salah satu huruf idhar dibacanya dengan jelas. Seperti dalam contoh man amila, ada nun sukun bertemu dengan ain dibaca dengan jelas. Man amila. Yang kedua, idgham bi gunah, yaitu apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya, cara membacanya dengan dengung, ada bunyi dengungnya, ditahan dulu ya. Dalam contoh misalnya fahishatan wa maqta, ada tanwin bertemu dengan wawu dibaca dengan dengung. Selanjutnya ada idgham bila gunah. Masih ingat ya? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, ya. Cara membacanya tanpa dengung. Dalam contoh misalnya mir rabbikum, nunnya masuk ke huruf ro tapi tanpa dengung, hanya masuk saja. Kita baca kembali lagi. Mir rabbikum. Yang selanjutnya, yang keempat adalah iklab. Apa itu iklab? Masih ingat? Ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, iklab paling gampang ya, karena bertemu dengan satu huruf saja yaitu ba. Seperti dalam contoh sami'an basira. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa hurufnya ada banyak. Masih ingat ya ikhfa ya? Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Apa saja 15? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dhad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Bacanya dengan samar. Seperti dalam contoh. Fantalaqu. Kita baca sekali lagi. Fantalaqu. Sudah bisa ya membedakan antara nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ada 5 bacaan. Selanjutnya materi kita adalah tentang hukum mim sukun. Masih ingat tidak? Masih ya. Mim sukun gampang, ada 3 dalam hukum mim sukun. Yang pertama adalah idgham mimi, yang kedua adalah ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Idgham mimi itu apa? Nah, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacanya dengan dengung. Seperti dalam contoh walakum ma kasabtum. Perhatikan ada mim sukun bertemu dengan mim. Selanjutnya, ikhfa syafawi. Apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, sesudahnya berupa huruf ba. Seperti dalam contoh, wa ma hum bimu'minin. Ya, ada mim bertemu dengan ba. Selanjutnya, yang ketiga adalah idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah
apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Jadi kalau idhar syafawi bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, seperti dalam contoh innahum illa yadhunnun. Dibacanya dengan jelas. Paham ya? Kalau mim sukun hanya 3 hukum bacaan, idgham mimi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Selanjutnya, materi yang akan kita review adalah gunnah. Nah, gunnah ini paling gampang ya, karena cirinya hanya apabila ada nun dan mim yang bertasydid. Jadi kalau ada nun dan mim yang bertasydid, dibaca dengan dengung, gunnah. Seperti dalam contoh, tsumma stawa. Ada mim bertasydid. Kemudian qala inni ja'iluka. Nun bertasydid, dibaca dengan dengung. Baik, setelah guna kita akan membahas tentang al-ta'rif. Al-ta'rif ada 2 macam ya, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah atau dibaca dengan idgham syamsiyah. Boleh. Alif lam qamariyah, ada juga yang mengatakan idhar qamariyah. Boleh ya. Alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Yaitu apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf 14. Apa saja? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, dha, lam, nun. Atau yang menggampangkan, biar kalian mudah untuk memahaminya, kalau alif lam syamsiyah adalah alif lamnya bertemu dengan tasydid. Seperti dalam contoh, wa idzas samaa'u. Setelah alif lam ada tasydid ya, itu yang bikin gampang ya. Yang penting ada alif lam bertemu dengan tasydid, namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Yang kedua, yang termasuk hukum al-ta'rif adalah alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf 14 yang berkumpul dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ciri yang gampang biar kalian mudah untuk mencerna tentang alif lam qamariyah, yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan tasydid. Apabila ada alif lam bertemu dengan sukun. Jadi alif lamnya adalah berupa sukun. Seperti dalam contoh wal yaumil mau'ud. Wal yaumi ada alif lam berupa sukun. Al mau'ud ada alif lam berupa sukun. Jadi ciri al-ta'rif ini, kalau alif lam syamsiyah bertemu dengan tasydid, kalau alif lam qamariyah bertemu dengan sukun. Sudah faham ya? Selanjutnya adalah qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 3. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar. Apa itu qalqalah sughra? Masih ingat? Ya, apabila ada huruf qalqalah yang bersukun asli dan terletak di tengah kalimat. Kalau qalqalah sughra terletak di tengah kalimat. Cara membacanya bagaimana? Dengan pantulan suara yang kecil. Seperti dalam contoh, alam yaj'al. Jadi hanya memantul kecil saja. Selanjutnya yang kedua, qalqalah kubra, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang disukun tapi karena waqaf. Jadi sukunnya tidak asli, tapi karena bertemu dengan waqaf. Seperti dalam contoh, min syarri ma khalaq. Dibacanya dengan pantulan suara yang besar karena terletak di akhir ayat dan disukun karena adanya ayat tersebut karena waqaf. Yang ketiga, qalqalah akbar, yaitu apabila ada huruf qalqalah bertasydid dibaca sukun karena waqaf ya. Jadi ciri qalqalah akbar adalah huruf qalqalahnya bertasydid. Bagaimana cara membacanya? Caranya ditahan dulu, kemudian baru dipantulkan. Seperti dalam contoh, dzalikal yaumul haqq. Haqq. Ditahan dulu baru dipantulkan. Ciri yang paling menonjol di sini, biar kalian mudah memahaminya, qalqalah sughra, huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat.
Kalau qalqalah kubra, huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat. Kalau qalqalah akbar, huruf qalqalahnya bertasydid dan di akhir kalimat atau di akhir ayat. Jangan lupa huruf qalqalah ada 5, yaitu qad, bu, jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Faham ya? Baik. Selanjutnya, materi kita yang pernah kita pelajari adalah lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Masih ingat? Nah, apabila ada huruf lam yang terdapat dalam lafaz Allah. Jadi yang terdapat dalam lafaz Allah. Cara membacanya ada 2. Ada yang tafkhim atau tebal dan juga ada yang tarkik atau tipis. Kalau yang tafkhim, apabila lafzul jalalahnya didahului harokat fathah dan dhamma. Seperti dalam lafaz syahidallahu. Sebelum lafzul jalalah ada harokat fathah. Bacanya dengan tebal, tafkhim. Syahidallah. Selanjutnya, yu'tiyahumullah. Berupa dhammah ya, sebelum lafzul jalalah dibaca dengan tafkhim atau tebal. Selanjutnya, dibaca dengan tarkik atau tipis apabila lafzul jalalahnya didahului harokat kasroh. Seperti dalam contoh, fi dinillah. Dibaca dengan tipis. Selanjutnya, materi kita adalah tentang mat. Sebenarnya yang paling gampang itu mat itu sebenarnya ada yang asli, ada yang far'i. Kalau aslinya mat itu ya mat tabi'i, karena matnya tidak bertemu dengan apapun. Jadi mat tabi'i itu yang paling bisa mudah dipahami adalah mat yang sesudahnya tidak boleh bertemu hamzah, nggak boleh bertemu sukun, nggak boleh bertemu tasydid. Makanya dibaca asli, dibaca 2 harokat, ya. Seperti dalam contoh, waqala alladzina kafaru. Waqala. Nah, setelah mat tidak ada hamzah, tidak berupa sukun, tidak berupa tasydid. Huruf mati juga tidak ada ya. Alladzina, zi ada mat, nanya tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa sukun juga karena waqaf juga nggak ada ya. Jadi dibaca dengan mat tabi'i. Kalau mat far'i ada banyak sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas nanti setelah semester berlangsung kita akan membahas lagi ada beberapa bacaan mat far'i ya. Yang pertama yang sudah pernah kita bahas mat far'i antara lain ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, mat arid lis sukun dan mat iwad. Mat wajib mutasil itu apa? Nah, apabila ada mat yang sesudahnya bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cirinya mat wajib mutasil biar kalian gampang, hamzahnya itu berupa hamzah yang kecil ya. Nah, hamzahnya seperti itu bentuknya. Panjang bacaannya berapa? 4 atau 5 harokat. Seperti contoh, walaqad ja'aka. Hamzahnya kecil ya. Coba kita bedakan dengan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil apabila ada mat sesudahnya bertemu hamzah. Hamzahnya yang berdiri ya. Biar mudah untuk membedakan mat wajib dan mat jaiz. Kalau mat jaiz bertemu dengan hamzah yang berdiri ya di lain kalimat. Panjang bacaannya sama 4 atau 5 harokat. Seperti dalam contoh kanu anfusahum. Hamzahnya beda ya, hamzahnya yang berdiri. Selanjutnya mat arid lis sukun. Apabila ada mat sesudahnya bertemu huruf mati atau sukun, tapi karena waqaf jadi bukan sukun asli. Panjang bacaannya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Seperti dalam contoh yaumun asir. Asir dibaca sukun karena adanya waqaf. Selanjutnya ada mat iwad. Apa itu mat iwad? Yaitu apabila ada fathah tanwin di akhir ayat. Ada fathatain ciri-cirinya di akhir ayat. Panjang bacaannya 2 harokat. Coba kita lihat di akhir ayat ada fathah tanwin berupa wal jibala autada. Ya, dibaca 2 harokat. Baik, itulah beberapa materi yang sudah Miss Siti review. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya nantinya. Dan nanti bisa mengerjakan soal-soal ulangan UTS dengan baik. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.